Jadi teman-teman yang kemarin nggak sempet ikut Zoom, link YouTube itu 1,5 jam yang di-share itu. Kalau nonton jangan sambil ngasuh, sambil apa, nonton gitu, jangan. Malam tonton khusyuk aja. Khusyuk, kalau perlu bawa buku, bawa pulpen. Karena itu akan jadi bekal sampai kapanpun. Bisnis apapun, nggak hanya di sini gitu. Karena banyak orang ya yang ngandelin apa namanya, ketemu orang, udah tahu ini film, prospek cukup terus pulang lapor, udah ngajak 3 orang, nggak ada yang mau kok. Ya, caranya begitu. Saya itu pernah prospek nih sama mitra, awal banget gabung. Ayo, janjian di apa sih? Kalau di Jakarta itu ada kayak tempat nongkrong, Seven gitu. Nangkring di situ sampai 2 jam. Small talk itu nggak ketemu need-nya, nggak ketemu hot button-nya. Ya udah, ngantuk pulang aja. Besok janjian lagi. Oh, masih di Bekasi. Kata mitraku, gimana sih jauh-jauh ke sini nggak ngomongin PTB sama sekali gitu. Saya bilang, kalau itu kamu paksakan, bisa presentasi. Lewat telepon aja bisa. Yang penting nyampe informasinya. Saya tanya sama kamu, tujuan kamu nemuin dia, ingin menyampaikan informasi atau ingin dia closing? Saya tanya. Iya, ingin dia closing kan? Dan sekarang disampaikan, tapi nggak closing. Malah nanti ngertinya dari kita loh. Closingnya ke tetangganya. Dan itu sering terjadi. Sampai pada akhirnya nanti besok ngopi lagi. Di mana Pak pemimpin proyek dia, Bu? Nah, akhirnya besoknya ngopi yang di tempat kemarin aja ketemunya ya. Nah, tempat ya Seven lagi. Ngobrol di situ sama orang banyak gitu. Disitulah saya menemukan hasil dari small talk-nya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, kalau sudah ketemu dengan masalah orang tersebut, jangan bilang makanya ikut bisnis ini. Bukan itu tahapannya. Kita harus empati. Nah, empati itu yang penting, Pak. Kan beda kan kalau kita diperhatikan orang, kita diempatiin orang, kita itu jadi percaya sama dia, terus mengikuti kata-kata dia gitu. Karena dia bicara itu untuk kita. Coba kalau kita prospek, yang sering kita perhatikan, kepentingan siapa coba? Kepentingan yang prospek kan? Kudu closing kan? So, kamu pikirannya, aduh reguler nih 3 poin ini, wah bonus sponsor nih 600.000, nah gitu. Nah, kalau prospek, small talk itu tahapannya itu adalah bagaimana kita ngomongin kepentingan dia. Nah, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa berlagak empati kalau tidak tahu masalah dia gitu. Nah, akhirnya di situ dia berharap closing 1 aja selesai gitu, 1 basic. Tapi dengan small talk pulangnya bawa paket bisnis 7. Yang jadi kendala dia kan 1 penyakit kebasnya, sehingga tidak membuat dia selaku kontraktor itu nggak berdaya gitu loh. Kadang-kadang di jalan kebas semua gitu. Nah, sementara waktu itu anaknya, nah, itu butuh biaya sekolah tinggi, tapi tidak bulan itu. Kan beda, kalau kita kan suka nyari biaya itu sekarang-sekarang itu ya. Tapi orang-orang yang begitu itu planningnya matang, Pak. Jadi biaya tahun depan itu stresnya sudah sekarang. Tapi enak ngomong dengan orang begitu, masih ada waktu untuk membuat rencana. Nah, saya bilang, aku tahu perasaanmu loh, Jam. Aku tahu banget perasaanmu. Orang tua mana sih yang tega bilang ke anaknya, nak, sekolahnya ditunda setahun ya. Bapak lagi nggak ada uang. Walaupun itu benar. Walaupun anaknya bisa mengerti.
Tapi sebenarnya tega nggak? Enggak. Apalagi bilang, nggak usah sekolah lah, nanti juga kerjanya apa, gitu kan? Iya. Saya takut anak saya itu jadi down itu. Pemikiran kita sama tentang anak. Yuk kita pikirkan bareng-bareng. Bagaimana caranya tahun depan. Proyekmu tetap jalan. Anakmu punya uang untuk sekolah. Insya Allah saya bantu semampuan saya. Tidak bilang pasti itu enggak. Orang tidak akan percaya dengan kata-kata yang begitu itu. Kalau saya sama mitra atau siapapun, pokoknya kalau gini, kamu pasti nanti gitu. Orang itu lebih respect. Begini Pak, saya tidak mau berjanji, tapi saya akan berupaya. Berupaya. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah pernah, bahkan sering melakukannya. Dan hasilnya keren. Jadi, oh iya. Gimana caranya sih? Ini kan masalahnya yang jadi kendala itu. Sekarang Pak, ada tawaran proyek baru, tapi terkendala dengan biaya. Kan pembayarannya per termin, ya bilang gitu kan? Nah sementara jangankan untuk proyek baru. Untuk proyek yang berjalan aja sekarang nyari suntikan dana kan? Iya, tapi kalau proyek itu nggak dijalankan, cadangan untuk anak sekolah nggak ada. Suntikan dana berapa di sana untuk proyek tersebut? Untuk mengawali ya kurang lebih butuh 2-3 M lah. Jelas berat ya. Iya, ini aja masih butuh suntikan dana, dia bilang gitu. Kalau begitu ada jalan lain nggak? Solusi lain dari Pak? Justru itu udah bingung gitu-gitu, dia udah bingung kan? Bagaimana kalau ada jalan untuk menunjukkan hasil? Mungkin hasilnya tidak segede proyek di sana. Saya tidak bilang ini di atas proyek sana hasilnya tuh ya. Tapi mendekatilah. Tapi nggak perlu suntikan dana 2-3 M. Nggak perlu, saya bilang gitu. Paling 15 juta cukup. Kok bisa? Kalau gitu kan dia yang butuh kan? Nah kalau dia yang butuh, kita presentasi itu didengar. Beda dengan kalau ada waktu nggak? 20 menit aja. Ini ada informasi bagus nih. Kita nyerocos kepentingan kita. Kita ngomong dia handphonean. Kita ngomong terus dia apa namanya? Dia ke dapur dulu. Kita ngomong sama dia ngambil anaknya, gitu kan? Nggak fokus. Iya. Tapi kalau dia yang minta, kok bisa? Itu dia butuh. Nah itu presentasinya enak. Ini kalau dijelaskan panjang, sementara nanti ada buku petunjuknya. Intinya begini. Pernah dengar industri multi level marketing? Sebelum dia bilang gitu-gitu kan? Iya, pernah ikut multi level marketing? Pernah sih, tapi yang sekedar penggembira lah gitu-gitu. Oke. Apa yang menarik dari multi level marketing? Dia bilang, iya sih kalau lihat proposalnya itu kan potensinya menarik segala macam. Betul. Kenapa saya sampaikan ini ke Mas? Kalau ada modal, nggak usah garap multi level marketing. Kalau ada uang 2-3 M, garap proyek, selesai. Tapi masalahnya, ini kondisinya sedang tidak ada modal. Tapi kita butuh dana untuk keluarga, untuk anak tahun depan. Nah, yang memungkinkan mendapatkan dana gede itu dengan modal hanya 15 juta. Itu hanya di industri multi level marketing. Kalau uang 15 juta diputar di luar industri multi level marketing,
Bisa hasil nggak? Bisa. Tapi hasilnya tidak bisa setara dengan proyek itu. Kalau multi level marketing hasilnya setara, tapi 15 juta. Jadi apa ya, seakan-akan ini nggak ada pilihan. Betul nggak? Saya bilang, rasa todong begitu. Iya. Gak ada salahnya coba. Karena orang kalau biasa main proyek segala macam, kalau bilang nggak punya modal, itu kan berarti, bukan berarti kayak kita beli bakso aja nggak bisa gitu, bukan. Nggak ada, itu 2-3 M. Tapi kalau juta gitu masih punya. Dan akhirnya apa coba? Syaratnya apa aja? Selain KTP? Nggak ada, cuman KTP doang. Itu tandanya dia sudah mau itu, Pak. Gimana, harus fotokopi? Nggak usah, dipoto saja. Oke, saya foto ya. Lakukan foto. Oke. Transfernya ada 2 pilihan. Boleh ke rekening perusahaan, boleh langsung ke rekening saya. Memang kalau ke rekening perusahaan, prosedurnya lebih rumit. Kalau ada salah transfer, klaimnya lebih rumit. Beda dengan personal begini. Ya sudah, rekening taruhan aja. Bayangin loh, nggak nerangin marketing plan sama sekali. Nah, itulah kekuatannya small talk. Teknis small talk sama teknis closing, kita harus lebih apa ya, lebih ngasah skillnya dibanding skill presentasi. Karena kalau small talk-nya bagus, kadang-kadang nggak perlu presentasi gitu loh. Ya, kayak Ardi, orang Natur Tama yang di deket Kurdi, itu jago small talk itu. Mas bro, ngopi mas bro? Iya. Oke. Ketemu orang, kalau bawa flip chart nih ya, segala macam, dia aja, bro, ini bonus apa sih gini-gini? Aku pusing hitungnya, aku juga nggak ngerti, gitu kan? Tapi pasti masuk kan ya, pasti gitu kan? Daripada pusing itu. Tapi dia jago small talk-nya. Jadi ketikanya, intinya dia kan memang jago empati gitu, jago empati. Kalau main ke rumah temennya, ada anaknya, dia nggak pernah langsung menyapa bapak ibunya gitu, langsung enggak. Jadi saya diajari sama dia, tuh lihat, dia punya anak kecil. Ini makanya saya terbiasa dengan anak kecil gitu ya. Dia tuh, sini dong, kan belum salim sama om. Adik, siapa namanya sayang? Oh, bro, anakmu keren juga, diajak ngomong nyambung. Iya, ganteng ya gitu. Ya gimana bapaknya dong, perasaan bapaknya enggak, ya kayak gitu. Udah gitu. Kalau gede mau jadi apa? Mau jadi pemain bola. Ush, gitu kan. Ingat ya hukumnya ya. Kalau kita bertamu yang punya anak kecilnya kita perhatiin, terus anak itu sama kita ngobrol, orang tuanya pasti respect sama kita. Bener nggak sih? Betul. Kerasa nggak? Ya. Pasti dalam hatinya, ini si bapak itu ini bager. Iya kan? Karena hukumnya, orang yang suka dengan anak kecil, itu biasanya orang baik. Karena orang jahat nggak begitu. Ya, nah itu aku diajarin sama dia. Terus kemudian, main bola, kiper, gelandang deh. Enggak lah, aku kan Ronaldo om. Wih, striker, keren. Bro, anakmu harus jadi pemain bola, bro. Oh, kekeh, kamu nek sare, oh gaduh, sukuna kieu cenah gitu. Gol pah. Oke ya, kapan-kapan main bola sama om. Siap om, ada. Small talk itu bakal dari small talk, mengakrabkan diri. Kemudian ngobrol. Ini ngobrol, ngalor ngidul sampai berhasil small talk-nya. Dia kan nggak tahu tentang marketing plan. Yang dia tahu hanya bonus sponsor doang taunya itu. Maka yang dia lakukan itu adalah ketika small talk berhasil, dia cuma gini doang.
Aku temanmu, kamu temanku. Urang mah teu siga batur, siga dulur. Iya meureun cek Sunda mah, dulur jadi batur, batur jadi dulur. Begitu ketemu small talk-nya, bro, kalau saya mau bantu kamu keluar dari masalahmu itu, jadi kuncinya dia. Atau kalau saya membantu kamu untuk membeli apa yang kamu ingin itu, kamu tersinggung tidak? Kalau kamu tersinggung, aku tidak mau. Tapi kalau kamu nggak apa-apa, saya akan bantu. Ya enggak lah, makin tersinggung segala, dibantuan mah, atau gitu. Masalahnya nanti selesainya di sini, bro. Flip chart. Nggak usah belajar bisnisnya kayak apa, semuanya ada di sini. Yang penting, yuk kita selesaikan semua itu. Hanya butuh uang di awal 2 juta. Sistemnya kayak apa? Semuanya ada di buku itu. Oh, dia nggak tahu soalnya. Semuanya di buku itu. Oh, produknya ini bro. Iya. Dia buka sendiri kadang-kadang. Ini bonus deh gitu kan. 400.000 gitu. Iya. Semuanya ada di buku, jelas. Sekarang kita jangan fokus mikirin untungnya. Fokusnya bagaimana masalah ini selesai. Nah gitu ya closing, Mbak. Pas keluar, dia sendiri yang ngomong sama saya. Orang-orang ke tengah artinya, kusati dijelaskan, nah orang mah bodoh tengah arti, tapi nyamilu aja nah gitu. Nah itu Pak, kelebihannya orang kalau jago small talk. Ya, jadi mulai sekarang, kalau ketemu orang ya, belajar seperti itu. Small talk itu tidak hanya menggali loh ya. Ini small talk itu, kalau melihat tujuannya, tujuan small talk itu, satu, untuk mendapatkan nomor kontak. Satu. Yang kedua, target tujuannya adalah bagaimana orang itu membeli produk kita. Yang ketiga, bagaimana orang itu join di bisnis kita. Beda tujuan, beda cara small talk. Beda tujuan, pasti beda cara small talk. Terhadap orang yang baru kenal, terhadap temen, terhadap temennya temen, cara small talknya juga beda. Nah itu nanti akan terlatih dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan, Pak bikin training untuk urut-urutan small talk, nggak ada. Kalau dipakai panduan itu nggak bisa, karena nanti kita berhadapan dengan orang yang beda-beda. Nanti urutannya harus ngomongnya gini, ya belum tentu pas. Jadi itu memang nanti mainnya jatuhnya itu di feeling. Feeling gitu. Termasuk minta nomor handphone, menjual produk, tawaran bisnis. Itu nanti jatuhnya setelah small talk tahunnya. Pokoknya sekarang berlatih aja ketemu siapapun small talk. Walaupun di awal-awal itu nanti bingung. Kita sendiri yang bingung. Small talk asal linglung, orang di tengah-tengah ngomong teh gitu kan. Saya pernah bikin contoh nih, kalau orang awam small talk itu pasti bingung. Tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Pulang nggak bawa hasil. Pokoknya kalau mau latihan public speaking di bagian small talk, jangan berharap bisa. Harapannya adalah berlatih, itu doang. Apakah langsung seminggu terlatih? Belum tentu. Oh ini ada orang datang kan, Coach, kalau small talk itu, kalau orang yang baru dikenal, kenal apa ya, wawuh-wawuh munding gitu, harusnya apa sih ya? Gak begitu akrab gitu. Kan mau ngajak bercanda segan gitu kan, tapi orang baik. Small talknya gimana ya? Wong kita nggak kenal detail keluarga dia. Kalau dengan teman kan enak. Kemana adik kamu teh itu teh gitu kan? Tapi kalau orang baru kenal kan nggak tahu kan? Takut tersinggung gitu kan? Nah,
Kamu bicara saja objek yang ada di rumah itu. Jangan sampai datang bingung kan, ngomong apa ya, gitu kan? Ngomong apa? Ya, kadang-kadang ketemu, Bu, bunganya bagus, iya. Apalagi nih, iya kan? Kursinya bagus. Iya. Kadang-kadang saya contoh gini, kamu lihat foto ini, kamu lihat foto, ngomongin foto. Ada foto perempuan. Ibu, ini foto ibu waktu muda ya? Bukan, oh. Adiknya ibu ya, soalnya mirip. Bukan. Siapa, Bu? Ini anak saya yang paling ini. Oh, putranya. Pantesan dari saya tadi. Kok mirip ibu? Oh, iya. Udah mikir lagi, apalagi ya. Yang penting akrab dulu. Bingung-bingung tunjuk gambar. Bu, ini yang pakai sorban ini suaminya. Oh, bukan. Bapaknya ya ini ya. Yang mana? Itu yang pakai sorban putih. Bapaknya, oh bukan. Siapa, Bu? Itu kan pahlawan Imam Bonjol, gimana sih? Oke ya. Tapi dengan cara begitu, nanti teman-teman akan terlatih mencari celah. Misalkan asalnya tadi ini anaknya gitu ya. Terus ini itunya, iya. Oh, pantesan mirip ibu gitu kan, anaknya paling gede. Tapi kan sudah selesai. Karena tidak terlatih. Itu nanti kalau terlatih nyambung lagi. Sekolah di mana sekarang, Bu? Gitu kan. Kelas berapa sekarang? Ini. Oh. Kok hari ini nggak kelihatan di rumah? Emang sekolahnya masuk gitu kan? Kalau kegiatan Sabtu begini, ada ekskul atau gimana? Kalau dia sudah mulai raut wajahnya antara jawab dan tidak, langsung jawab, Bu, sekiranya itu pertanyaan saya itu personal, pribadi, kalau ibu tidak mau cerita, gak usah, lupakan saja. Tadi hanya saya pengen dengar aja. Soalnya saya senang dengan anak-anak usia segini. Kelihatannya dia itu ramah. Lihat wajahnya baik. Oh iya Pak, ramah banget dia itu. Tapi ya begitu loh Pak. Kita nggak bisa melawan kehendak yang kuasa. Dia cerita sendiri akhirnya. Dia ikut bapaknya. Maaf itu, maksudnya ikut bapaknya pergi wisata atau ya gitulah Pak. Oh, small talk sudah mulai ketemu. Kalau tadi kan asalnya begini doang. Ini anaknya Bu, foto ibu ya bukan, adiknya ya bukan, ini anak saya. Oh iya, pantesan wajahnya mirip. Selesai kalau belum terlatih. Tapi kalau terlatih itu diulur lagi pasti ketemu. Iya kan? Tadinya kan nggak akan mikir kalau sampai ke arah pembicaraan itu. Tapi ketika kita melihat raut wajah dia itu seperti tidak mau cerita, kita langsung cepat. Oke. Maaf kalau pertanyaan itu terlalu pribadi. Sekiranya ibu keberatan, lupakan. Kita ngomongin yang lain. Langsung belokin. Oh iya Bu. Kalau di sini gacuan yang deket di mana nih gacuan? Oh di sini Bu. Masih buka enggak? Buka Bu. Masih nyetel musik enggak di sini nih gacuan? Gitu ya. Oh enggak Pak. Soalnya nih gacuan kemarin kan kena denda berapa miliar gitu kan gara-gara nyetel musik. Dialihkan, hanya sekedar mengalihkan yang barusan. Ya jangan ngomongin migacuan terus karena itu bukan small talk akhirnya. Oke ya. Jadi tujuannya small talk itu adalah satu, membangun keakraban. Jadi small talk itu bukan berarti ngobrol begini ya. Datang ketemu anaknya.
Oke ya. Atau datang, dia seneng dengan tanaman. Apa yang menjadi kesukaan dia, kita harus menyukainya itu. Kalau anak pasti dia menyukainya kan. Dia seneng tanaman. Langsung aja datang. Bu, tanaman ini dulu dapat dari mana? Katanya ini tidak perlu air banyak ya. Ya. Ini bagus ya, segala macam. Pasti dia senang. Karena kita menyukai apa yang dia suka. Jangan dianggap itu nggak penting di dalam sebuah personal approach. Oke ya. Jadi tujuan small talk itu adalah membangun kedekatan, membangun keakraban, ya. Kemudian kita membangun pembicaraan yang akhirnya membuka koneksi ke arah tawaran kita. Kalau kita ingin sekedar meminta nomor handphonenya, ya nggak mungkin selebar kayak tadi. Ini anaknya ya segala macam gitu, nggak perlu. Kalau ingin mendapatkan nomor handphone dari orang lain, pastikan kita menjadi koneksi dia terhadap orang lain. Kuncinya begitu. Contoh ini, kita ngobrol sama dia, ternyata dia seorang tailor besar, segala macam. Nah, setelah tahu dia kan punya pegawai banyak tuh. Biasanya kalau ada apa-apa langsung ke pegawainya kan. Nah, kalau kita ujuk-ujuk minta nomor handphone dia, jarang dikasih Pak, bos-bos begitu. Makanya harus kita lakukan adalah menjadi koneksi dia terhadap orang lain. Pasti dapat nomor handphonenya. Kalau ini Anda lakukan, pasti dikasih. Oke, Bapak buka butik tailornya di mana saja? Jakarta ada Pak? Jakarta di mana? Saya di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya? Berarti daerah tepat situ. Sekitaran situ. Coba mana lagi Pak? Samarinda ada. Loh, kok Samarinda juga Pak? Iya, kebetulan juga Samarinda. Jadi sekalian keluarganya nggak sana. Sama Surabaya. Oh, jadi 3 Pak ya? Iya. Pak, kebetulan ada teman-teman saya ini yang dia agak ingin perfect dalam hal fashion yang beginian. Ini bisa menjadi rekomendasi buat mereka. Kalau ada teman saya yang minta rekomendasi nanti, saya ada di Samarinda ini, gitu kan? Ada nggak butik atau tailor yang bagusnya? Adakah nomor yang bisa saya hubungi? Atau barangkali nomor handphone Bapak? Ini WA saya, langsung kasih barcode-nya. Jangan sampai kita nggak ngerti cara ngeluarin barcode. Nanti ketemu orang penting kan nggak mau didikte-dikte 081 234. Kalau orang penting itu langsung, Pak, ini nomor WhatsApp saya. Langsung barcode. Oke, Bapak boleh packing atau tas ya. Insya Allah nanti kalau ada teman-teman yang ingin membuat jas atau baju-baju khusus itu, insya Allah saya akan rekomendasikan ke Bapak. Pasti ngasih Pak, karena kita menjadi koneksi dia dengan pelanggan. Termasuk dengan orang-orang yang biasa Bu Ana lakukan, mampir makan, ya kan? Saya ingat waktu Bu Ana main ke Lembang atau ke Subang ya, makan gitu, aduh Bu, ini raos, masakannya enak, Bu, nanti catering tuh, ya kadang-kadang sih, kalau catering harganya sama nggak Bu dengan begini, ya paling beda sedikit, biasanya lebih murah karena partainya banyak. Oh iya, ini kebetulan teman saya suka bikin-bikin acara begini, Ibu bisa bantu nggak? Bisa. Oh ya, berapa nomor handphonenya kalau butuh? Nah, gitu. Jadi kalau minta nomor handphone itu jangan cuma minta, tapi kita menjadi koneksi dia dengan orang lain, walaupun orang lain itu nggak ada, gitu. Ngerti ya? Jadi orang itu akan memberikan dengan lillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau begitu dia ping, jangan dibiarin. Terima kasih Bu, tolong disimpan namanya ya. Nama saya Ana. Memastikan dia menyimpan. Sebab kalau kita nggak ngasih nama, dia kadang-kadang mau nanya namanya siapa, mau nyimpen diketik siapa. Kadang-kadang ada yang gini kan, Anu Meli tanda tanya.
Itu kan kebiasaan kan. Terus kadang-kadang ada yang ngasih tahan sahak tea. Karena nggak, makanya kita harus bilang, tes, Bu, ini nomor saya, simpen saja anak. Jadi dia tahu, oh ini ya Bu Ana, simpen ya. Semakin dia nyimpen nomor kita, semakin enak. Kenapa? Walaupun dia punya nomor kontak kita, tapi dia tidak menyimpan nama kita di sana, story kita nggak akan kebaca. Tapi kalau dia nyimpen nomor kita pasang story, itu dibaca. Pastikan kalau begitu dia, sudah pasang, sudah udah di save itu ya, nanti pulang, sempetin foto warungnya. Alhamdulillah guys, saya ketemu warung nasi enak banget. Lokasinya di sini ya. Ibu itu macau keren. Mulai pendekatan, ngobrol lagi. Nah begitu. Itulah pentingnya small talk. Jadi jangan tiap orang ujuk-ujuk teh. Ya. Ayah bisnis alus. Deg-degekan moal. Apalagi gini. Ya ayah di imah teh, ayah informasi bisnis alus, geus apaleun eta mah. Eta mah jurik MLM. Oke ya. Cukup ya. Hari ini belajar small talk, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kepakai. Ya. Nanti kalau sudah tahu teknik small talk, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan small talk untuk mengundang orang ke seminar. Jadi small talk itu bisa untuk minta nomor handphone, bisa ngundang ke seminar, bisa presentasi. Caranya beda-beda, tergantung tujuannya. Jadi small talk itu pokoknya harus kudu lanyah lah gitu. Ngalir sendiri. Gitu.